sudah siap ya menonton ibadah kita? Sudah mandi, sudah sarapan, sudah bersih, sudah wangi dan cantik dan ganteng ya. Nah anak-anak, hari ini kita kembali di ibadah kita untuk mendengarkan cerita. Cerita kita hari ini apa? Ya, anak-anak tahu kan tentang Lot? Kalau yang belum tahu, kita dengarkan ceritanya. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan dan kita bernyanyi dulu ya lagu kita yang pertama. Lagunya adalah Saya Bergirang. Mengapa kamu bergirang? Karena siapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagunya. Anak-anak di rumah nih. Ayo anak-anak, kita nyanyikan sama-sama ya. Saya bergirang. Anak-anak di rumah, mari kita bernyanyi dengan girang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagi sekali lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke, baiklah anak-anak di rumah. Anak-anak Gapai Kids, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang Lot yang diselamatkan oleh Tuhan dan karena kesetiaannya. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi dulu dengan lagu kita yang kedua, yaitu cerita lagu tentang Lot dan beserta keluarganya. Mari kita nyanyikan bersama. Di anak-anak di rumah, dibuat gerakannya ya. Yuk kita bernyanyi. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, cari yang garang. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, cari yang garang. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, cari yang garang. Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Selamat Apa pagi. kabarnya? Baik. Ya, Miss tahu pasti semuanya sudah siap-siap untuk mendengarkan ibadah kita di pagi hari ini. Ya kan sayang? Tentu Miss. semuanya sudah pada mandi, sudah pada makan, dan kita akan beribadah di pagi hari ini. Nah, cerita Miss adalah tentang Lot dan keluarganya. Siapa pernah dengar cerita tentang Lot? Saya Miss. Oh, banyak yang sudah, banyak yang belum ya sayang ya. Nah,
Nah, baiklah, Miss akan ceritakan lagi tentang si Lot, ya. Nah, sebelum kita memulai cerita kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami. Kami boleh ada, kami boleh sehat, semua karena Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami Tuhan, buka hati, buka pikiran dan telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, ceritanya tentang si Lot. Ini dia. Ya kan? Nah, si Lot ini adalah saudaranya Abraham. Kalau Abraham sudah tahu semua ya, anak-anak Miss. Abraham itu bapak orang percaya. Dia adalah orang yang sangat dikasihi Allah. Nah, si Lot ini saudaranya Abraham. Nah, jadi suatu hari si Lot melihat adalah suatu lembah. Kalau di sana namanya lembah. Kalau di sini namanya tempatnya datar, ya nak ya, dia bukan di gunung-gunung. Jadi dia tempatnya datar. Jadi si Lot melihat, wah cantik sekali, katanya. Lalu dia bilang gini sama Abraham, Abraham, aku maulah tinggal di lembah itu, katanya. Aku nggak usah ikut samamu, biar saja aku dan keluargaku tinggal di lembah itu, kata si Lot. Suatu hari Abraham dan Lot sedang berjalan. Di tengah perjalanan, Lot melihat ada lembah yang sangat indah. Lalu dia berkata kepada Abraham, Abraham, berikanlah kepadaku lembah yang indah ini. Aku mau tinggal di sini. Lalu Abraham pun berkata, baiklah, kamu tinggallah di sini. Aku akan pergi melanjutkan perjalananku. Lalu Abraham pun pergi dan Lot tinggal di tempat itu. Lalu Lot beserta dengan istrinya tinggallah di kota yang ditunjuk oleh Lot tadi. Mereka sangat senang karena melihat keindahan kota itu. Lalu mereka pun menuju kota itu. Dan ternyata ketika mereka tinggal di sana, mereka melihat kota itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan. Mereka melihat indahnya kota itu tak serupa dengan orang yang tinggal di dalamnya. Mereka menyaksikan banyak anak-anak yang saling bertengkar, berebutan, bahkan tidak menaati orang tuanya. Wah, mereka sangat terkejut melihat hal itu. Namun Lot dan istrinya Lot dan istrinya tidak mengikuti orang-orang itu. Tetapi sekalipun mereka melihat kejahatan orang di tempat itu, namun Lot dan istrinya tetap taat kepada Tuhan. Mereka selalu berdoa, menyembah dan memuji Tuhan. Dan keesokan harinya terjadilah peperangan di kota itu. Lot beserta istrinya ketakutan. Terjadi peperangan. Ya, Raja Sodom, Raja Gomora, dan Raja Adman berperang melawan musuh mereka di lembah Sidim. Dan Lot beserta istrinya dan orang yang di tempat itu pun ditawan oleh mereka. Lot istrinya ditawan oleh mereka. Enggak mau. Namun pada saat mereka sedang menawan mereka bertiga, salah satu tawanan itu pun lari. Dan dia melaporkan kejadian itu kepada Abraham. Mendengar itu Abraham pun mengumpulkan semua prajurit-prajuritnya. Lalu
dia menyerang kembali orang yang menjahat itu. Abraham yang mendengar cerita itu segera datang beserta prajuritnya dan melepaskan Lot beserta istrinya. Para penjahat itu pun kalah dan menyerah kepada Abraham. Suatu hari Abraham pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Abraham, banyak orang berdoa kepadaku dan mengeluh, tetapi aku benar-benar tidak suka dengan kota ini. Aku akan melenyapkan kota ini. Lalu Abraham berkata, Tuhan, jikalau ada 50 orang, apakah engkau akan melenyapkannya? Tidak. Kalau 40? Tidak. Kalau 30? Tidak. Kalau 20? Tidak. Kalau ada hanya 10 orang saja, bagaimana Tuhan? Tidak. Bagaimana kalau 5? Tidak. Namun ketika Abraham menyadari bahwa tidak ada 5 orang saja pun yang berbuat baik di kota itu, maka ia pun menyerah dan dia berkata, baiklah Tuhan, kalau engkau akan melenyapkan kota ini. Lalu Abraham pun bersedih dan pergi menjumpai Lot beserta dengan istrinya. Tak lama kemudian malaikat Tuhan pun datang ke kota itu. Lot yang melihat itu sangat berharap agar malaikat itu singgah di rumahnya. Lalu dia pun berkata, malaikat Tuhan, menginaplah di rumahku. Namun malaikat itu berkata, tidak, aku tidak mau menginap di sini. Aku tidak mau, kata malaikat Tuhan. Lalu Lot pun menyembah kepada malaikat itu. Tuhan, silakanlah menginap di rumah hambamu ini. Menginaplah, katanya. Akhirnya karena Lot memaksa, malaikat itu pun mau menginap di rumah Lot. Dan ia memasuki rumah Lot. Nah, ketika malaikat Tuhan sedang dijamu bersama Lot dan istrinya, tiba-tiba datanglah beberapa orang jahat yang berteriak-teriak ingin mengeluarkan malaikat itu dari rumah Lot. Mereka memaksa Lot supaya malaikat itu diusir dari rumah Tuhan. Lot pun akhirnya menenangkan mereka dan berkata, mereka bukan orang jahat. Kenapa kita harus mengusir mereka? Tetapi orang-orang tadi tidak peduli dan mereka ingin supaya malaikat itu keluar dari tempat itu. Lalu malaikat itu pun berkata kepada Lot, Lot, bawalah istrimu dan keluargamu, pergilah dari kota ini. Kota ini begitu jahat. Aku akan memusnahkan kota ini. Itu perintah Tuhan, kata malaikat itu. Lalu si Lot pun mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat. Lalu Lot dan istrinya pun tertidur. Pada saat matahari sudah mulai terbit, malaikat Tuhan pun membangunkan Lot. Lalu dia berkata, bersiaplah, bawalah istrimu dan keluargamu, berlarilah dari kota ini. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang untuk melihat harta benda yang kau tinggalkan. Lot dan istrinya pun mengerti. Lalu mereka pun bergegas lari. Mereka bergegas lari menyelamatkan diri. Api membara terus-menerus. Lalu Lot pun bergegas beserta istrinya lari dari kota itu. Tetapi istrinya tidak mengingat pesan malaikat Tuhan dan menoleh ke belakang. Lalu ia pun menjadi tiang garam dan tidak bisa lagi berlari mengejar Lot suaminya. Nah, anak-anak Miss,
Demikianlah cerita kita pada hari ini. Jadi apa yang mau kita ingat di situ? Pertama adalah kalau ada orang taat, Tuhan akan mengasihi kota itu. Yang kedua, apabila Tuhan sudah katakan kita untuk tidak melakukannya, maka kita jangan lakukan, supaya kita tidak seperti istri Silot yang akhirnya menjadi tiang garam. Kenapa? Dia melihat apa di belakang? Dia melihat rumahnya, dia melihat hartanya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Oke, baiklah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara di video ibadah berikutnya. Baiklah, kita tutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami lagi untuk menjadi hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada ibu guru, taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bagaimana ceritanya? Sudah tahu kan cerita tentang Lot dan istrinya yang menjadi tiang garam. Kenapa dia jadi tiang garam? Nah, seperti yang sudah diceritakan oleh Miss Lady tadi, bahwa karena dia menoleh ke belakang, karena dia sangat mengasihi harta-hartanya yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Jadi, anak-anak juga harus taat kepada Tuhan, taat kepada gurunya, taat kepada orang tua. Anak juga harus begitu. Jadi harus mendengarkan nasihat orang tuanya, nasihat gurunya. Tidak boleh tidak taat. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu kita yang ketiga. Judulnya adalah Kita Harus Setia. Setia, setialah. Mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but forgive us from the evil one. For the kingdom, for the power, and the glory are yours, now and